Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi berjumpa bersama Mister di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang minggu lalu kita sudah bahas tentang bunga, proses penyerbukan. Sekarang kita bicara tentang sedikit sih, walaupun kita belum ke masalah yang tentang pembuahan, kita ke penyebaran biji dulu ya. Apa sih Mister maksudnya penyebaran biji? Jadi gini sayang, ada beberapa tumbuhan itu yang mengadakan proses penyebaran. Nah, penyebaran biji namanya dispersal. Sebenarnya apa sih penyebaran biji? Itu apa tujuannya? Kenapa itu biji itu menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain? Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kompetisi dengan induknya dalam hal perolehan sinar matahari. Ini bukan divisi sayang, ini nutrisi. Sorry. Oke ya, saya gosok ya sayangnya. Ini bukan divisi sayang, ini nutrisi. Oke ya, nutrisi. Jadi kalau seandainya tumbuhan itu atau biji itu tetap semuanya berada di satu areal dan kemudian tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan baru, maka tumbuh-tumbuhan baru itu akan saling mengadakan kompetisi dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang satu jenis. Kompetisi dalam apa, Mister? Kompetisi atau bersaing dalam perolehan nutrisi, perolehan sinar matahari, perolehan air. Sehingga kalau ada kompetisi seperti itu pasti ada yang dirugikan. Nah, pasti yang merasa rugi, yang merasa tidak diuntungkan, pasti pertumbuhannya terhambat. Ya, supaya biji itu tumbuh menjadi tumbuhan baru yang bagus, maka biji itu mengalami proses penyebaran. Dia akan menyebar ke tempat-tempat yang lain. Tujuannya jelas agar tanaman itu dapat tumbuh lebih baik. Oke. Dispersal atau penyebaran biji itu juga dibantu oleh beberapa faktor, sama dengan penyerbukan. Biji yang dibantu penyebarannya oleh angin, contohnya bunga dandelion, namanya animokori. Kalau penyerbukan namanya gami, animogami. Kalau ini animokori, kori, akhirnya kori. Penyebaran dengan bantuan air hidrokori, contohnya adalah kelapa, pasti tunas kelapanya. Penyerbukan dengan bantuan hewan, sulfuri, wijen, tembakau. Kirup terokori dibantu oleh kelelawar, jambu biji, pepaya. Dibantu oleh mamalia, mamukuri itu mamalia, biji kopi, luwak pastinya. Ada beringin benalu, ini dibantu oleh apa? Nanti kalian bisa lihat di buku paket. Ya. Oke, antropokori dibantu oleh manusia. Nah, penyebaran dibantu oleh manusia, contohnya padi, jagung, dan lain-lain. Oke. Baik. Hari ini kita juga akan melanjutkan tentang proses perkecambahan. Apa maksudnya di sini? Hal gini. Perkecambahan, kamu tahu kan gini. Pada saat kalian beli biji kacang hijau di pasar, biji kacang hijaunya keras, dan sama ibu kalian belum dimasak, ditaruh di sebelahnya wastafel, tempatnya cuci piring. Dalam beberapa saat, beberapa hari, biji-biji itu akan muncul kecambah-kecambah. Nah, itu kenapa, Mister? Dari mana kecambah itu bisa muncul? Nah, ternyata kecambah-kecambah itu muncul dari masuknya air, dipengaruhi oleh masuknya air ke dalam biji kacang hijau tadi. Nah, masuknya air ke dalam biji tadi kita namakan imbibisi. Ya, kita namakan imbibisi. Jadi proses perkecambahan itu dimulai dengan proses imbibisi. Proses masuknya air ke dalam biji. Nah, oke. Kemudian di sini Mister jelasin bahwa biji itu mengalami dormansi pada saat tertentu. Contoh, pada saat ini. Mister, biji itu pada saat
di tokonya ya, di warungnya sama beberapa bulan kok tetap aja ya kaku seperti itu, keras seperti itu, tidak muncul perkecambahan, tidak muncul kecambah-kecambahnya atau tidak muncul tunas-tunasnya, karena biji di situ mengalami proses dormansi, waktu istirahat atau waktu di mana organisme tidak melakukan aktivitas. Kalau sudah ada faktor yang bisa mempengaruhi biji itu mengadakan aktivitas, maka dia itu akan berkecambah. Contohnya tadi air, faktor luar yang masuk ke dalam biji kacang hijau sehingga beberapa saat biji itu akan berkecambah. Akhirnya dormansinya hilang. Ya. Kalau pada makhluk hidup, dormansi itu ada dua ya. Ada hibernasi dan estivasi. Hibernasi itu dormansi di musim dingin, estivasi itu dormansi di musim panas. Saya mau tanya, kalau pada saat musim kemarau ya, musim panas, pernah nggak sih kalian lihat bekicot? Jarang dong. Nah, karena bekicot pada saat musim panas, kemarau mengalami estivasi, dorman, tidur, tidak beraktivitas. Ayo, hewan apa yang dormansi di musim dingin? Nah, pasti tahu dong. Nah, nanti kasih contoh. Nah, kenapa dia di musim dingin tidur aja hewan-hewan itu? Nah, kalau dia tidak tidur, dia akan mati. Kehabisan banyak energi. Makanya sama Tuhan dia dikasih kemampuan untuk dormansi. Istirahat. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang paling penting sih sebenarnya, yang paling penting dan paling menarik. Bukan sulit sih, menarik. Baik. Kalau Mister katakan tadi di awal, kalau pada tumbuhan sebelum terjadi proses pembuahan, itu terjadi proses fertilisasi. Ya kan? Sebelum terjadi proses pembuahan adalah proses fertilisasi. Sebelum terjadi proses, saya ulangi ya. Kalau pada tumbuhan sebelum proses pembuahan atau fertilisasi terjadi proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan sudah kita bahas panjang lebar kemarin, minggu yang lalu. Nah, sekarang kita ke proses pembuahan. Kita lanjutkan ke proses pembuahan. Kalau penyerbukan adalah melekatnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, setelah serbuk sari itu melekat di atas kepala putik, itu apa yang terjadi? Nah, itu kita bahas di proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, perhatikan di sini. Pembuahan itu ada dua, sayang. Ada pembuahan ganda dan pembuahan tunggal. Pembuahan ganda itu terjadi pada angiosperma, tumbuhan biji tertutup. Angiosperma atau tumbuhan biji tertutup. Pada pembuahan ganda, ini terjadi pada tumbuhan biji tertutup, yaitu dikotil monokotil. Jadi gini, setelah ini sayangnya, ini Mister sudah capek banget sih sebenarnya. Hello. Nah, sebenarnya ini kan tangkai serbuk sari. Setelah tangkai serbuk bukan tangkai serbuk sari, tangkai kepala putih, tangkai putih. Pada tangkai putih ini ada 3 buah sel sebenarnya. Yang pertama ada 3 buah serbuk sari sih sebenarnya, yang ada 2 serbuk sari, ada 2 serbuk sari. Di mana satu serbuk sari itu akan mengalami pembelahan menjadi 2, sehingga ada 3 yang masuk. Saya ulangi ya. Ada 2 serbuk sari yang menempel di atas kepala putih. Nah, setelah itu 2 serbuk sari itu yang satu membelah menjadi 2 serbuk sari, 2 inti serbuk sari. Nah, akhirnya 2 ditambah 1 3. 3 masuk ke sini. Yang satu di depan itu sebagai inti vegetatif. Yang 2 itu sebagai inti generatif. Inti generatif 1 sama inti generatif 2. Itu nanti di sini ya, penjelasannya di sini. Nah, kemudian inti serbuk sari ini akan mendekati ovul, bagal biji. Nah, bagal biji, di dalam bagal biji ovul ini ada 8 buah sel. 8 buah sel itu apa saja? Nah, perhatikan di gambar kedua. Saya ulangi yang 3 inti tadi. 1 inti vegetatif, yang kedua inti generatif 1, yang ketiga inti generatif 2. Nah, kemudian pada ovul itu ada 8 buah sel. Pada ovul ada 8 buah sel. 8 buah sel itu apa? Yang di atas ini, 3 yang di atas,
3 yang di atas ini kita namakan antipoda. Ya. Kemudian 2 yang di tengah namanya IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan 2 ada 3 yang di bawah, tetapi 1 yang di tengah, yang 1 3 di bawah, kemudian 1 yang di tengah ini bawah tapi tengah, itu adalah ovum. Sedangkan 2 yang di pinggir namanya sel pendamping atau sinergi. Nah, ini 8. Kemudian pembuahan ganda itu apa? Gini. Setelah 3 inti ini akan mendekati ovul, maka inti vegetatif ini berfungsi sebagai penunjuk jalan. Jadi inti generatif 1 sama inti generatif 2 itu didudui, ditunjukkan oleh inti vegetatif. Mana sih letaknya sel telur? Aku ingin membuahi. Iki loh tempatnya di sini. Nah, lubang ini namanya kutub mikrofil. Nah, kutub mikrofil. Di sini ada kutub kalasa, di sini ada kutub mikrofil. Nah, setelah itu inti generatif akan mengalami degenerasi, maka inti generatif 1 ini akan membuahi ovum membentuk zigot. Inti generatif 2 membuahi IKLS membentuk endosperma. Kenapa dikatakan pembuahan ganda? Karena 2 inti generatif ini membuahi 2 bagian yang berbeda. Inti generatif 1 membuahi ovum membentuk zigot, inti generatif 2 membuahi IKLS membentuk endosperma sebagai cadangan makanan. Jelas semuanya? Paham semuanya? Oke. Nah, itu adalah pembuahan ganda. Nanti kita akan diskusikan, nggak usah khawatir ya. Akan kita diskusikan di psikologi dan ejat. Baik. Kita lanjutkan sayang. Nah, kalau pembuahan ganda terjadi pada anios, kalau pembuahan tunggal terjadi pada gimnosperma, tumbuhan biji terbuka. Nah, kalau ini semua inti generatif, ya, baik inti sperma 1 maupun inti sperma 2 membuahi sel telur membentuk zigot. Tidak ada membuahi IKLS. Jadi, jika proses pembuahan ganda yaitu pembuahan sel telur oleh inti generatif 1 yang menjadi zigot, pembuahan 2 inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif 2 akan menjadi endosperma. Kalau proses pembuahan tunggal, pada pembuahan tunggal, pembuahan sel telur oleh inti generatif yang akan menjadi zigot. Semua inti generatif baik 1 maupun 2 membuahi sel telur membentuk zigot. Jelas semuanya? Oke. Tadi kita ke gimnos ya. Jadi kalau pada gimnospermae itu pembuahan tunggal. Jadi pembuahan tunggal itu semua inti generatif baik generatif 1 maupun generatif 2 membuahi sel telur membentuk zigot. Tidak ada membuahi IKLS. Jadi semua inti generatifnya membuahi sel telur membentuk zigot. Alat reproduksi pada gimnos itu apa, Mister? Strobilus. Strobilus itu bentuknya nanti ada di sini. Strobilus itu alat reproduksi pada gimnospermi. Alat reproduksinya Kakis haji, Cikas rumfii, alat reproduksinya Ficus benyamina, beringin, dan seterusnya itu namanya strobilus. Ya. Baik. Mungkin hari ini kita cukup di situ dulu. Supaya kalian paham semuanya, karena kalian tidak mungkin akan Mister jelaskan semuanya. Kita harus menjelaskan satu persatu. Untuk hari ini, pertemuan ini kita ke pembuahan tunggal, pembuahan ganda, penyebaran, sama perkecambahan tadi. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa kalian terima dengan baik. Kalau belum jelas, nanti kita diskusi di psikologi dan ejat. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga kalian bisa menerima apa yang Mister jelaskan dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.